Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita semuanya, sahabat Aji Jazuli, sahabat Rocky Syam Official, dan sahabat Dr. Sugeng, serta sahabat Charlie semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas tema terkait tradisi mencaci maki sahabat Nabi. Siapa yang memulai, Sunni, Syiah, atau Khawarij? Ya, ini tema yang memang cukup sensitif, tapi penting dibahas secara tenang dan akademik ya. Dan kita akan mencoba melihat bagaimana konflik pada masa awal Islam sering dipahami dengan istilah-istilah modern saat ini seperti konflik Sunni dan Syiah. Dan bagaimana sebenarnya memahami istilah dalam konteks sejarah ini yang perlu dipahami. Dan bagaimana muncul istilah awal muasal, muncul istilah Sunni, kemudian Syiah, dan bagaimana sejarah zaman Nabi, dan siapa yang mulai mencaci maki. Nah, dalam kajian sejarah sebenarnya teman-teman, istilah yang digunakan itu pada suatu zaman itu tentu belum tentu sama. Zaman sekarang istilahnya apa, zaman yang sebelumnya itu juga istilahnya apa. Ya. Dan bagaimana perkembangan di zaman-zaman berikutnya. Karena saya lihat itu penting memahami konteks sebelum memberi label terhadap suatu peristiwa sejarah. Baik, dalam waktu kurang lebih satu ke depan, saya akan menemani 5 sekawan dalam membahas terkait tema malam hari ini, karena nanti jam 9 lebih saya juga ada jadwal manggung ya, jadwal manggung di studio sebelah. Dan kita akan memulai dengan pembahasan ke Gus Rocky terlebih dahulu, di mana poin penting adalah membedakan antara konteks sejarah dengan identitas yang berkembang di masa berikutnya. Supaya kita lebih menjaga diskusi ini lebih objektif dan tidak terlalu keluar dari diskusi. Dan kita akan coba untuk podcast kita pada malam hari ini kita akan batasi waktu ya supaya nanti bisa mendapatkan giliran untuk memberikan pendapatnya. Dan untuk segmen satu ini kita kasih waktu 10 menit kepada Gus Rocky terlebih dahulu. Dan untuk pertanyaannya adalah bagaimana para sejarawan melihat penggunaan istilah Sunni dan Syiah pada masa sahabat. Monggo silakan Gus Rocky. Oke, thank you. Ini pertanyaannya sudah spesifik sekali ya. Sejujurnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena pertama saya bukan sejarawan, saya bukan historian. Yang kedua, saya juga bukan orang yang meneliti tentang sejarawan. Tapi mungkin sedikit banyak saya membaca sejarah Islam. Yang jelas, kalau mengenai topik ini, saya melihat dan menganalisis dari hasil pembacaan sejarah itu, persoalannya adalah caci maki ini bukan di dalam ranah dinamika antar mazhab sebetulnya ya. Tetapi itu hasil dari satu loyalitas politik secara buta terhadap figur yang kemudian figur itu merepresentasikan mazhab-mazhab yang ada, yang itu pun persepsi kemudian hari. Karena misalnya kalau di era sahabat, kendati misalnya Muawiyah itu begitu loyal terhadap Utsman, kemudian Muawiyah membuat satu semacam class action ya kepada Sayyidina Ali, yang mungkin hasil dari class action itu sebagian kaum muslimin di era itu ya ada yang mencaci, ada yang menghujat misalnya kepada Sayyidina Ali. Itu semata di dalam ranah politik ya. Bukan di dalam ranah pemikiran keagamaan. Pun jika ada, ini pertanyaannya adalah apakah itu berasal dari persepsi atas ajaran atau ekspresi budaya Arab yang dikenal
sebelum era Nabi diutus itu kan budaya jahiliyah. Orang Arab itu kasar, doyan perang, terbelakang secara intelektual gitu kan, kecuali dalam soal sastra, mereka hebat. Tetapi soal caci maki juga yang nggak kalah hebat, gitu. Yang kadang ini juga kalau kita kontekskan misalnya terhadap kelakuan beragama di Indonesia, ini semacam sudah mengglobal gitu kan. Tidak hanya mewakili Sunni, Syiah atau apa, bahkan kadang, mewakili wajah ormas. Nah, tetapi yang jelas saya melihatnya bukan, merepresentasikan ajaran mazhab ya, baik itu Sunni, Syiah, Khawarij, tetapi itu merepresentasikan sentimen politik ya. Sentimen politik, loyalitas buta politik terhadap figur itulah yang kemudian menghasilkan ekspresi cacian dan makian ya. Sehingga kalau sudah begitu jangan dianggap bahwa ekspresi itu adalah ekspresi Islam, tetapi itu ekspresi politik Islam atau Islam politik mungkin it's okay. Tetapi kalau sebagai ekspresi Islam sesungguhnya begitu, bahwa di dalamnya ada caci maki dan seterusnya, itu bukan ekspresi ajaran Islam. Ya. Tetapi kalau mau membaca bahwa sejarah Islam menemukan adanya apa ya, noktah-noktah hitam antar sahabat saling caci, ya memang itu ada. Tetapi apakah itu ajaran Islam? Itu bukan. Itu adalah ekspresi Islam politik atau politik Islam ya atas loyalitas tertentu. Itu era dulu dan itu kemudian juga misalnya nyampe ke Indonesia. Kenapa saya bilang bahwa ini sesungguhnya menurut saya nampaknya tidak berasal dari pembebasan suku di Khawarij, tapi lebih pada mengekspresikan sentimen politik. Di Indonesia ini sejak era 98 khususnya, itu figur yang disebut ulama, diulamakan, sebetulnya bukan ulama, diulama-ulamakan, isinya itu caci maki, mulutnya toksik, busuk itu misalnya ya Habib, malas nyebut Habib juga, namanya Rizik Syihab. Kita mau bilang dia Sunni, Syiah, Khawarij, apapun lah itu, orang jelas lah. Wong ulama aja kan dia nggak jelas, yang jelas mulutnya toksik. Nah, terutama ketika misalnya berbicara soal dinamika politik, gitu kan. Contoh kemarin tuh, dia ngata-ngatain setan dan lain-lain, itu dalam konteks membicarakan politik kenegaraan kan. Pak Presiden baru ngelantik KSP yang baru dan lain, muncullah lagi mulut toksiknya, gitu kan, nyebut setan segala macam. Nah itu bukan ajaran agama Islam, tetapi itu ekspresi politik Islam yang difigurkan oleh si Rizik, yang seolah-olah si Rizik ini merepresentasikan Sunni, Syiah, bahkan seorang ulama, padahal yang enggak juga. Gitu Kang Charlie. Jadi kalau pertanyaan spesifik di awal saya nggak bisa jawab itu tadi. Suaranya nggak ada. Halo Charlie. Mana Bib Charlie? Suaranya hilang tuh. Beb, suara antum hilang, Beb. Oh, hilang orangnya. Ambil alih. Gini aja deh. Gini saya ngambil alih. Ke Gus Haikal gitu, Gus. Sebelum kita bicara ke sejarahnya ya. Bagaimana Islam ini kemudian jadi ada yang mazhabnya jadi Syiah, jadi Sunni, mulainya gimana sih Gus? Gitu loh. Cek. Jelas ya? Ya. Nah, jelas. Ya, silakan Gus Ajis deh. Gus Haikal tuh udah Gus Haikal. Ya, Gus Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini bisa memberi berkah kita semua yang saya hormati Gus Jari, Gus Sayus, Gus Togi, Dr. Sugeng, dan Pak Aprisa. Ya, mungkin ini muncul judul karena Dr. Sugeng lagi gelisah dalam soal caci mencaci. Ya,
kita itu hidup ya begitu, ada yang Semua nggak tidak suka, bisa, Gus. ya nggak bisa lepas Semua. dari kontroversi itu. Cuma memang pada prinsipnya ada dalam kacamata sejarah itu orang misalnya seperti Muawiyah ya, yang ketika meninggalnya Sayyidina Ali kurang mungkin baru beberapa bulan lah gitu, hitungan bulan. Kemudian melembagakan gitu dalam khutbah-khutbah Jumat untuk mewajibkan mencaci atau menghina atau mengkritisi barangkali kepada buzzer-buzzernya pada zaman itu ya, karena buzzer-buzzernya itu ya bisa berkomunikasi dengan publik ya melalui mimbar-mimbar Jumat itu untuk mendesakralisasi atau mendiskreditkan itu sahabat Ali bin Abi Thalib karena pengikutnya masih kuat gitu. Itu mungkin yang tadi disinggung sama Gus Rocky dari sudut pandang politik gitu. Jadi Muawiyah memiliki pandangan bahwa harus diperlemah gitu, terutama sisi Ahlul Bait, karena memang orang tidak akan mungkin bisa lepas dari jasa Kanjeng Nabi, dan otomatis figur dari Ahlul Bait itu kuat, bahkan sampai sekarang pun kuat, pakai nama nasab kan gitu, bisa menipu orang banyak dan sampai bisa mencabuli para orang gitu kan, mengaku itu Nabi. Apalagi pada waktu itu situasinya seperti itu, para sahabat yang menyaksikan sendiri kan gitu kehidupan Nabi gitu. Jadi Muawiyah ini kan ahli strategi gitu. Sebenarnya ketika dia sedang berusaha mendesakralisasi atau memapankan diri lah, dalam arti dalam peristiwa itu, dia sebenarnya juga, saya pikir dia sudah punya proyeksi ingin mengangkat anaknya Yazid itu sebagai penerus gitu. Karena kalau memang perdebatan ya, maksudnya dalam sejarah itu debatable ya. Sebelumnya itu kan setelah Sayyidina Ali itu kan meninggal, itu kan Sayyidina Hasan beberapa pandangan sejarah artinya itu sempat ke Sayyidina Hasan gitu. Ada perpindahan itu cuma sebentar, hanya berapa bulan gitu, karena lobby Muawiyah. Kemudian Sayyidina Hasan mau mundur karena takutnya nanti kalau diteruskan chaos gitu. Artinya untuk kesepakatannya antara lain nanti akan mengangkat pemimpin setelah Muawiyah itu akan musyawarah mufakat gitu kan. Kan musyawarah mufakat. Nah, ketika Sayyidina Hasan mundur, kemudian Muawiyah naik, ternyata Muawiyah setelah selesai mengangkat Yazid secara sepihak gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan gejolak politik pada waktu itu. Kemudian di Irak, di Kufah, di daerah Karbala itu sekitar itu kan, kemudian berusaha mengundang Sayyidina Ali untuk Sayyidina Husain untuk datang ke mereka untuk didukung oleh ribuan pendukung di daerah Irak gitu. Dan ini juga dibaca pada waktu itu oleh Yazid dan intelijennya gitu, bahwa ini potensi besar nanti akan digunakan alat untuk memberontak atau melawan lah barangkali, karena juga pemilihan Yazid itu juga para sahabat atau ahwanya pada waktu itu juga tidak setuju gitu, kayak nggak setuju aja karena ditunjuk sepihak oleh Muawiyah gitu. Jadi naiknya kursi khalifah dari Yazid itu juga dianggap bermasalah gitu, karena tidak disetujui oleh ahwal gitu lah. Bisa dicek nanti ahwalnya. Nah, itu yang kemudian peristiwa kemudian Yazid mengutus utusan, siapa namanya, faksi yang diutus itu lupa saya namanya, Ubaidillah bin, sebentar nanti saya, karena begini, ketika
Yazid itu mengutus, itu instruksinya kalau dari sisi politis yang di ini ya, maksudnya dari kubu Yazid ya, mengatakan bahwa hanya untuk menghentikan sebenarnya. Yazid itu untuk menghentikan dari mencegah Sayyidina Husain datang ke Karbala. Artinya ada komando gitu, dari kubu Yazid mengatakan begitu. Jadi kemudian yang terjadi ada yang mengatakan sekitar nggak seimbang, 72 rombongan itu yang ke Karbala itu kemudian dia hadang oleh sekitar hampir 30.000 pasukan, bahkan ya kurang lebih banyak lah, nggak seimbang lah begitu. Ya yang seperti kita ketahui, disitulah kemudian terjadi pembunuhan Sayyidina Husain gitu. Dan itu bagi dunia Islam itu kesedihan yang luar biasa. Semua itu merasakan kesedihan itu. Jadi sampai kita misalnya kalau Muharram itu sering peringati itu kan, antara lain ya karena 10 Muharram ya kalau tidak salah itu sampai kadang dibanjai bubur merah, bubur putih gitu kan, atau di Jogja itu ada perayaan yang gugule dan sebagainya itu penghormatan itu terjadi juga di Jawa gitu, diperingati. Nah itu ada sejarah yang artinya munculnya Syiah atau kalau kok Syiah atau Ali pada zaman dulu ya, artinya ketika misalnya Muawiyah itu melegalkan mencaci maki sahabat di mimbar Jumat tadi, bahkan berlangsung sampai 60 tahun kira-kira, itu yang menghentikan itu Umar bin Abdul Aziz, ya, cucu Sayyidina Umar, menghentikan dakwah itu, termasuk yang sering protes ya Sayyidina Hasan al-Basri, tapi itu tabiin ya kalau nggak salah. Nah itu ada upaya memang mendesakralisasi, mendelegitimasi pengikut Sayyidina Ali, dan kemudian juga ketika peristiwa Sayyidina Husain itu banyak sekali hal yang memang secara politik itu bisa jadi ya memang masa-masa yang sangat penuh dengan problematik, ya, ditinggal Rasulullah yang begitu dicintai orang banyak, kemudian ditinggal para sahabat-sahabat utama seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, kemudian mulai ada gejolak-gejolak. Sayyidina Ali yang dianggap tidak selesai dalam menuntaskan kasusnya Sayyidina Utsman, kemudian ya politik yang mengiringi ini artinya sebenarnya bisa dikatakan tabungan daripada kebencian itu memuncak gitu. Memuncak tabungan politik ini. Artinya faksi-faksi sudah mulai tumbuh gitu. Ya kemudian kalau mau diperluas ya tadi pada masa ada muncul juga Khawarij di seputar itu, di seputar ketika perang antara Muawiyah dan Sayyidina Ali itu kemudian berakhir dengan tahkim, kemudian Khawarij itu memisahkan diri dari barisannya Sayyidina Ali gitu kan, karena tidak puas dengan hasilnya itu, kemudian berusaha membunuh dua orang ini. Muawiyah juga dikirim pembunuh, assassin, Sayyidina Ali juga dikirim pembunuh, tapi yang berhasil di Sayyidina Ali gitu. Nah, artinya saya tidak fokus ke ini ya, ke caci makinya. Itu caci maki hanya sekedar ekspresi gitu, ekspresi di mana kekecewaan gitu. Ekspresi kekecewaan, kemudian juga ekspresi untuk artinya melanggengkan rezim daripada Muawiyah gitu. Rezim daripada Muawiyah agar pengikut daripada Sayyidina Ali itu diperlemah terus. Tapi dalam sejarah itu malah yang terjadi itu pengikut Sayyidina Ali itu karena dipojokkan dan sebagainya itu malah semakin kuat ininya, ikatan-ikatannya. Walaupun ada yang memprotes di mimbar itu, ada sahabat yang dibunuh juga karena memprotes secara langsung gitu, ada maki itu. Jadi itu memang belum ada Sunni Syiah, artinya pasca dari peristiwa ini Sayyidina Husain meninggal itu baru kemudian muncul ini mulai
ini ya diksi-diksi Sunni Syiah ini mulai bermunculan. Tapi untuk bisa dikatakan itu sebagai teologi atau madhab yang baru itu ya masih jauh nanti, masih jauh. Kira-kira ya mungkin 3 sampai 5 3 abad kemudian atau sampai 4 abad kemudian baru tersusun itu secara fikihnya, bagaimana metodologinya begitu. Agak jauh dari peristiwa itu. Dan itu juga debatable juga gitu. Kurang lebih begitu dulu namanya Dr. Sugeng. Ya. Oke, kita ke Beb Ajis ya. Beb, konteks kita malam hari ini yang caci maki sahabat Nabi itu kan juga tertulis juga di dalam buku kitabnya Balawi yang antum kaji tuh, Beb. Nah, ini apa namanya? Ini salah satu lah ya, salah satu, dan memang hal itu yang mempengaruhi pemahaman kita semuanya gitu kan. Nah, menurut antum gimana, Beb? Oh, udah hilang. Gambarku kabeh. Ojo, Beb. Aku nggak paham, Beb. Kan gitu kan. Ya, Kajian kita balik antum yang paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara semuanya ya. Langsung saja. Jadi materi kita ini kan tentang tradisi. Layarnya, Beb. Layarnya jangan saya yang gedein. Lupa. Jangan dong. Kan harus antum yang tampil panggung. Nah, ya. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah. Karena materi kita itu adalah tradisi mencaci maki sahabat Nabi, siapa yang memulai? Apakah Sunni, apakah Syi'i, apakah Khawarij, atau justru semuanya itu memulai tradisi mencaci maki ya? Nah, tentu cacian dan makian itu adalah satu ekspresi di mana seseorang itu mengungkapkan kekesalannya, mengungkapkan kemarahannya, mengungkapkan emosinya gitu. Dan itu manusiawi. Artinya begini, dalam syariat itu kenapa yang menjadi sumber atau disebut sebagai sahibus syariah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena memang sumber agama itu dari Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama Allah Taala, kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana Allah Taala itu sudah menegaskan bahwa sosok Rasulullah itu bagaimana? Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, saya ini adalah manusia seperti kalian. Hanya sisi plusnya itu, kelebihannya yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah yuha ilayya. Innama ilahukum ilah wahid dan seterusnya. Hanya saja Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, sehingga sifat-sifat yang umumnya pada manusia itu ada dalam diri Rasulullah SAW. Artinya, kalau Rasulullah saja itu seperti ini gitu, beliau itu mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia secara umum, maka bagaimana dengan para sahabat Nabi? Ya sama saja gitu. Makanya ada beberapa kutipannya, banyak itu saya dapati banyak kutipan dari Murujuz Dzahab karya dari Al-Imam Al-Mas'udi. Kemudian ada kutipan juga dari Ibnu Jarir At-Tabari dan juga yang lainnya ya, saya sebutkan satu persatu saja, di mana misalkan perselisihan antara Muawiyah ini di luar Muawiyah ini ya. Siapa namanya? Sayyidina Utsman bin Affan dengan Abu Dzar Al-Ghifari, yang dia itu Abu Dzar Al-Ghifari itu di saat ngobrol bersama dengan Sayyidina Utsman bersama dengan Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ini kan tabi'in. Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah sahabat Nabi dan juga saat itu khalifah. Dan kejadiannya kurang lebih tahun 33 34 Hijriah itu. Nanti bisa dicek lah. Nah, di mana saat Ka'ab Al-Ahbar itu menjadi salah satu dari referensi atau sumber referensi, sumber penggalian hukum yang dijadikan acuan oleh Sayyidina Utsman bin Affan.
Nah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ka'ab Al-Ahbar. Nah, maka pada akhirnya Sayyidina Utsman itu marah. Marah sehingga apa? Sehingga ingin mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari ke salah satu tempat yang namanya Rabdah. Nah, kemudian apa? Abu Dzar ini minta izin, wahai Sayyidina Utsman, gimana kalau saya itu diasingkan saja ke Mekah? Enggak, katanya. Apakah kamu itu mau apa namanya, menghalangi diri saya bersama dengan Tuhan saya dan saya bisa mendekatkan diri di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah? La, katanya, enggak sama sekali. Terus bagaimana dengan di Syam? Enggak boleh juga. Nah, yang pada akhirnya dia itu dibuang ke Rabdah, salah satu daerah yang sangat jauh, mungkin wilayah mana itu ya, wilayah Irak dan atau lebih jauh gitu ya. Yang pada akhirnya siapa Utsman Affan itu dia melarang siapapun untuk apa apa istilahnya mengantarkannya gitu, taudi istilahnya. Jangan sampai siapapun dari kalangan umat Islam ini jangan sampai ada yang mengantarkan Abu Dzar Al-Ghifari ke luar Madinah. Nah, pada akhirnya gimana? Sayyidina Ali yang maju. Sayyidina Ali maju, kemudian apa namanya, beliau itu di tengah jalan saat mengantarkan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, tiba-tiba dia ini atau beliau berdua itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Dzar Al-Ghifari itu dicegat oleh siapa, Mughirah kalau nggak salah. Pokoknya salah satu dari utusannya Utsman Affan. Nah, walhasil singkat cerita, Utsman Affan itu nggak terima. Lantaran apa? Lantaran perintahnya itu ditentang oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali itu memiliki satu pandangan. Ya ini dolim, orang ini dolim. Orang ini didolimi. Sayyidina Utsman itu adalah orang yang dolim. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari itu didolimi oleh Sayyidina Utsman, sehingga saya itu akan bersikap, berperilaku dengan hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diinginkan oleh Rasulullah SAW, sehingga antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali itu caci maki itu. Nah, caci maki. Dan di situ ada semacam menunjukkan kelebihan masing-masing. Saya ini adalah saya lebih mulia daripada kamu, wahai Utsman, karena saya ini dari Bani Hashim sementara kamu bukan. Kemudian nasab saya lebih bagus dari kamu. Nah, dan seterusnya ya. Misalkan keislaman saya itu pun juga lebih awal daripada kamu. Nah, itu kemudian menjadi semacam satu sebab di mana Sayyidina Utsman itu tidak lagi disukai oleh orang-orang yang kontra dengan Sayyidina Utsman. Nah, sehingga disitulah mulai caci maki itu dari kalangan sahabat-sahabat yang lain. Nah, karena memang Sayyidina Ali itu di kalangan sahabat itu beliau lebih memilih para sahabat Nabi itu lebih pro kepada Sayyidina Ali daripada Sayyidina Utsman. Dan juga Sayyidina Utsman itu ada sedikit kecondongan, bahkan ada kecondongan untuk mengunggulkan klannya. Karena untuk Sayyidina Utsman itu kan dari Bani Umayyah begitu. Nah, sehingga Sayyidina Utsman itu dalam menunjuk gubernur-gubernur di berbagai wilayah itu seringkali itu menggunakan nama-nama dari keluarganya, menggunakan tokoh-tokoh atau sosok-sosok dari keluarganya. Nah, sehingga itu beberapa sebab di mana para sahabat-sahabat Nabi yang lain itu sedikit ada gesekan dengan Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Utsman itu pun juga dicaci oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu bisa dicek di Murujud Dzahab ya, karya dari Al-Mas'udi yang meninggal pada abad ke-4 Hijriah tahun 330 atau 345 itu. Nah, di sini ada banyak contoh yang lain selain kisah dari Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali. Di antaranya misalkan seperti Sayyidina Aisyah dan semua sahabat. Nah, di mana Sayyidah Aisyah itu memperbolehkan untuk mencaci maki semua sahabat-sahabat Nabi kecuali satu, Ammar bin Yasir. Karena Ammar bin Yasir itu adalah mantan budak yang pernah dimerdekakan oleh bapaknya. Nah, ini
referensinya ada di Majma'uz Zawaid, karya dari Al-Haythami ya, Nuruddin Ali Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid jilid 9 halaman 395. Nah, kemudian Muawiyah itu juga mencaci maki Amr bin As, mencaci maki Abdullah bin Amr bin As dengan sebutan kamu tua bangka, kamu banyak omong, banyak baksot kalau bahasa sekarang itu ya. Aduh, insyaallah. Dan juga di dalam ini referensinya ada di Tarikh At-Tabari jilid 4 halaman 29. Kemudian ada di Majma'uz Zawaid ada juga. Kemudian yang lain misalkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas itu pun juga mentoan bahasanya, kalau bahasa Arabnya mentoan ya, kalau bahasa simpelnya itu ya bisa mencaci, bisa merendahkan gitu. Merendahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Bahwa di sini redaksinya karena yat'anani bisyiddatin fi Abi Bakar wa Umar. Umar bin Khattab yaqul inna Aliyan wal Abbas bin Abdul Muttalib ya'taqidani anna Abu Bakar wa Umar kadzibani athimani ghadirani khainan. Ini di Sahih Muslim ya. Bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dan juga Sayyidina Abbas itu mengatakan apa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah dua orang yang dusta, dua orang yang dosa, dua orang penipu dan dua orang pengkhianat. Aduh, masalah ini. Kemudian ada lagi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, itu juga dari kalangan sahabat Nabi, itu pun juga karena dia tidak cocok pemikirannya dengan Muawiyah, sehingga pada akhirnya ya Muawiyah itu karena ya'taqidu anna Muawiyah kana yamilu ila qatl Khalifah Utsman. Jadi Muawiyah itu malah condong untuk memperbolehkan membunuh Sayyidina Utsman. Nah, itu ada di Tarikh Madinah ya, Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah karya dari Ibnu Syubah. Halaman 211 jilid 2. Nah, kemudian yang lain. Karena ini ringkas saja, ada Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad salah satu sahabat Nabi. Nah, itu pun juga mengkafirkan Muawiyah. Sahabat Nabi mengkafirkan Muawiyah itu ada gitu. La ilaha illallah. Dan ini ada dalam Al-Kamil fil Lughah wal Adab karya dari Al-Mubarrid ya, bahwa as-sahabi Qais bin Sa'ad bin Abi Ubadah itu kafara Muawiyah bin Abi Sufyan. Fakana mimma qalahu fa innaka wathanun ibnu wathanin lam yaqdum imanuka wa lam yahdus nifaquka dakhalta fid din kurhan wa kharajta minhu taw'an. Maka sesungguhnya engkau wahai Muawiyah itu wasan itu berhala. Engkau itu berhala dan anaknya berhala. Kemudian iman kamu itu nggak maju-maju, nggak nambah-nambah. Kemudian nifak kemunafikanmu itu selalu membaharu terus, selalu nambah gitu. Dan engkau itu masuk dalam agama Islam dalam keadaan terpaksa, sementara engkau itu keluar dari agama Islam dalam keadaan ikhtiar atau atas dasar keinginanmu begitu. Nah, ini Al-Kamil fil Lughah wal Adab ya. Kemudian ada lagi misalkan sahabat Nabi Abu Amr Ahmad bin Hafs ya, ini dalam kitab Usdul Ghabah, di mana dia ini mengatakan Sayyidina Umar itu, wallahi ma adalta ya Umar, demi Allah kami itu bukan orang yang adil. Walaqad nazata amilan istamalahu Rasulullah, kami itu telah mencopot atau mencopot atau bahasanya itu mencopot atau mengganti bahasanya itu melepas jabatan ya, bahasa sekarang itu la ilaha illallah, reshuffle. Nah, reshuffle ya, lakan azat ta'amilan isama lahu Rasulullah, kami itu telah mencopot seorang pejabat yang digunakan oleh Rasulullah. Wa ghadam tasayfan sallahu Rasulullah. Dan kau itu menutup pedang yang sudah dihunuskan oleh Rasulullah.
wa wada'ta liwa'an nasabahu Rasul dan seterusnya ya. Wa hasata minal am dan seterusnya. Nah, kemudian apa dalam Ansabul Ashraf karya dari Al-Baladiri. Nah, itu mengisahkan banyak sahabat-sahabat Nabi, misalnya Abu Jaham bin Hudzaifah bersama dengan rombongan mereka itu ingin datang kepada Utsman bin Affan. Nah, kemudian apa dicegat oleh kalangan Ansar dan berkata, kami tidak akan membiarkan kalian sampai kepada Sayyidina Utsman. Nah, kemudian fajabahum Abu Jaham illa tad'una nusalli alaihi faqad sallat alaihi malaikah. Kemudian lanjutnya in kunta kadiban fadkhalallahu madkhala. Artinya di sini kenapa sahabat Nabi itu apa tidak mau ingin menyolati Sayyidina Utsman sementara dia belum mati gitu, belum meninggal. Ya karena dinilai oleh siapa tadi namanya Asad ya, Asad Abu Jaham bin Hudzaifah itu, yaitu statusnya itu orang yang sudah tidak mampu untuk melakukan tugasnya, sehingga ya pantas bagi dia untuk disolati sholat mayit. Gitu. Nah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nah itu apa namanya menyifati Muawiyah dan menyifati Amr bin As dengan sebutan laisu bi ashabidin, ya mereka itu bukan ahli agama. Wala Quran, mereka itu bukan ahli Quran. Ana a'rifu bihim minkum, saya lebih mengenal mereka daripada kalian. Qad sahibtuhum atfalan wa sahibtuhum rijalan. Saya telah mengetahui mereka, telah bersahabat dengan mereka, bergumul dengan mereka saat mereka itu masih kecil. Sementara kalian itu dan juga wasahibtuhum rijalan, dan saya tahu, artinya saya tahu mulai dari mereka kecil sampai mereka dewasa, saya tahu. Maka syarra atfal wa syarra rijal. Artinya di saat mereka itu masih dalam keadaan kecil, mereka adalah orang-orang yang paling nakal. Dan ketika mereka dalam keadaan dewasa, mereka itu adalah orang-orang yang paling jahat. Nah, dan seterusnya, yaitu sifat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menyifati Umar bin Khattab, Muawiyah dan Amr bin As itu banyak. Muawiyah Sayyidina Ali kepada Muawiyah, kepada Amr bin As, Ibn Abi Mu'aid, Habib bin Muslimah, Ibn Abi Sarah, Dhahak bin Qais, dan seterusnya itu ya, banyak. Oke. Kemudian masih banyak ini, Beb. Kalau di total itu di sini ada berapa ini? 25 cacian, 25 makian. Belum lagi tadi bahwa Sayyidina Ali itu saat pasca kewafatan beliau, nah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu diperintahkan untuk melaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar. Nah, artinya ini apa? Apakah ini politik? Ya, tentu di situ ada sisi-sisi politik atau dorongan-dorongan politik sehingga para sahabat Nabi itu melakukan itu semua. Nah, kemudian yang kedua, tentu tadi kembali kepada karakter manusia atau sifat watak manusia di mana saat dia itu dalam keadaan marah. Nah, itu pasti akan melakukan hal-hal yang seperti itu, gitu. Nah, artinya hal ini kalaulah pasca kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi perpecahan di antara kalangan para sahabat sehingga di situ muncul Muhajirin Ansor masing-masing dengan fanatismenya. Apalagi setelah kewafatan dari Sayyidina Abu Bakar, apalagi setelah kewafatan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini adalah data-data yang bisa diuji, ya, bisa dicek referensi-referensinya tadi saya sebutkan satu persatu. Nah, di mana ini semua menunjukkan ya sahabat Nabi itu antara satu sahabat Nabi dengan sahabat yang lain. Nah, itu saling mencaci itu ya wajar. Karena apa? Karena tadi banyak ada kekecewaan mungkin, ada penilaian yang buruk, atau mereka adalah orang-orang yang terdolimi. Nah, sehingga orang-orang yang terdolimi ini akan mencaci, maki, atau mengucapkan hal-hal yang buruk kepada sahabat Nabi, meskipun itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ataupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semuanya sama. Nah, hanya kan begini, kalau kembali kepada kaidah dalam Zubat itu, wa majaro baina sahabi nasqutu anhu wa ajral ijtihad nusbitu.
Jadi apa yang terjadi di kalangan sahabat itu ya kita biarkan saja. Nah, artinya tidak kemudian di saat kita itu melihat Sayyidina Ali yang begitu tidak suka kepada Muawiyah. Muawiyah pun sama sampai melaknat kepada Sayyidina Ali. Ya tidak, lalu kemudian tidak kita tiru. Nah, tidak kita tiru. Nah, artinya kembali ke pertanyaan awal, tradisi mencaci maki sahabat Nabi siapa yang memulai? Ya bukan Sunni, bukan Syi'i, bukan Khawarij. Tapi dari kalangan sahabat-sahabat sendiri yang mereka memulai itu. Ya baik itu terlepas dari kepentingan apapun ya, entah itu kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan golongan, atau bahkan kepentingan keagamaan. Nah, itu bisa-bisa saja itu. Nah, karena mereka itu ya sama seperti yang lain. Para sahabat Nabi itu sama seperti yang lain, hanya mereka itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin begitu dulu itu, Dok. Bisa ini mungkin elaborasi. Oke. Jadi teman-teman, andaikan perkara caci maki itu nggak sampai sebentar. Yuk kayak mic-nya. Andaikan caci maki itu nggak sampai melibatkan pertumpahan darah, aslinya zaman segitu tuh demokratis banget ya. Nggak ada undang-undang namanya PNS menciptakan kegaduhan langsung diturunkan pangkat gitu ya. Aslinya demokratis kalau nggak sampai pertumpahan darah gitu. Iya. Cuma berlanjut ke di masa berikutnya. Setelah cabang-cabang itu keluar, khusus tadi saya baca ya, di antara Syiah itu, Syiah Zaidiyah nggak pernah melarang banget itu. Syiah Ismailiyah itu juga tidak. Yang tegas itu adalah dilakukan oleh Syah Ismail I, dinasti Safawiyah. Tapi sebelumnya zaman dinasti Buyid abad 10 itu pernah juga. Cuma ulama zaman segitu sempat mencegah lah agar tidak sempat walaupun sudah mulai ada kalau bahasa firqah ya, itu tidak sampai terjadi pertentangan keras itu loh. Nah, cuma pada Syah Ismail I sewaktu itu dia terkepung oleh Ottoman kan, itu malah dia melegalkan caci maki terhadap 3 khalifah pertama itu plus Aisyah gitu. Nah, itulah perintah secara ofisial untuk mencaci maki, tapi itu kan perintah sah bukan perintah ulama gitu. Nah, itu gimana Gus? Karena kalau dilihat ya nggak ada juga dari Syiah Imamiyah. Nah ini kalau di zaman Muawiyah itu kan perintah caci maki itu diberhentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz toh. Kalau di Syiah Imamiyah ini lama banget, 5 abad baru disuruh berhenti oleh Imam Khomeini. Jauh banget, jadi lebih berakar kebenciannya gitu, saking lamanya. Itu Gus Aziz Kufri sih. Udahlah Gus Hasan aja nanggapi. Tapi kalau saya lihat sih dari sisi Syiah itu kayaknya nggak ada itu dari misalnya marjanya atau apa di masa lalu itu memerintahkan caci maki, cuma karena diinstitusionalkan oleh Ismail I, jadinya akhirnya kebiasaan gitu loh. Monggo Gus. Ya, makasih Dok. Itu ya kalau kita baca sejarah sekilas itu memang kalau Iran itu kan persinggungannya dengan kekhalifahan ya Ottoman itu. Jadi kekecewaan terhadap Ottoman itu lama gitu. Jadi keinginan untuk membebaskan diri dari cengkraman kekhalifahan itu sendiri itu terus menguat. Gitu. Sebelumnya kan Sunni itu, Iran itu kan awal-awal Sunni itu. Nah, pilihannya di Safawiyah kalau bacaan saya itu pilihannya antara lain ke Syiah itu karena untuk antara lain penguatan politik itu dia harus punya ibaratnya identitas baru, diferensiasi terhadap antitesis daripada status quo yang di situ lama
ibaratkan menindas mereka gitu. Nah, kemudian juga yang dipilih itu yang ekstrim, kan gitu. Yang dipilih pun yang ekstrim, yang bisa dibilang ya bahkan itu berasal dari tarekat gitu, disiplin spiritualnya itu menambah ekstremisme itu, artinya ketaatan terhadap pemimpin itu kuat sekali gitu, didukung oleh kalau ikatan Torekoh itu kan terhadap guru mursyidnya itu kan tinggi ininya, lewat baiat, lewat ajaran-ajaran yang disiplin-disiplin yang diajarkan oleh sang guru itu ikatannya kental sekali gitu. Artinya itu kemudian disiplin itu diarahkan ke disiplin militer gitu, untuk membentuk pasukan untuk menguatkan. Nah, kemudian yang dipilih kemudian Syiah itu. Syiah yang saya pikir di awal-awal itu Isna Asyariyah itu saya agak lupa ya, maksudnya mulai maksudnya menjamurnya itu ya, apakah dari awal gitu atau itu proses. Tapi saya secara umum itu sebenarnya perjalanan proses lama itu, saya menjadi Syiah Isna Asyariyah yang kemudian memakai fikih Ja'fariyah itu. Nah, kemudian bisa sampai kepada Khomeini itu juga perjalanannya lama lagi gitu kan. Itu melewati proses persinggungan dengan Barat dan sebagainya kan, yang kemudian juga ada revolusi Iran itu, kemudian Khamenei itu dulu yang mengungsi kemudian kembali ke Iran gitu. Jadi perjalanan Iran itu nggak mudah dari ini ya, dari awal perjuangan dengan Ottoman itu gitu, tidak instan gitu, sampai kemudian menjadi sebuah negara yang kuat seperti ini gitu. Jadi mungkin itu dulu, Dok. Ya, ini kalau tentang Ismail I itu kan riwayat keluarganya berdarah-darah itu ya, korban perang kan. Dia menjadi pemimpin itu di umur belasan kan. Ayahnya kalau nggak salah terbunuh atau gimana gitu. Dan dia keturunan mursyidnya Thariqah Safawiyah kan gitu. Jadi pengalaman hidupnya itu membentuk, ini nggak ada orang Syiah Imamiyah sih. membentuk pendekatan yang ekstrim gitu loh, untuk melakukan diferensiasi terhadap identitas Arab dan identitas Ottoman. Kalau secara etnis itu apa ya? Ismail I ini Kurdi atau Turki? Kurdi. Ismail I ternyata Kurdi. Kan penduduk Iran kan banyak juga yang Turki dan Kurdi gitu. Nah itu nanti kalau saya rasa memang pendekatan saufinistik ya, bagaimana membentuk identitas Persia dengan salah satunya mencaci maki itu sebagai tantangan terhadap Utsmani. Gimana Gus Aziz? Saya Dok, untuk ketokohan gitu ya, ketokohan Syiah itu siapa yang mungkin menginisiasi tentang bolehnya mencaci maki sahabat. Tapi dulu saat saya pelajari mengenai al-firaq wa tayyarat atau golongan-golongan dan juga sempalan-sempalan dalam Islam itu, Syiah ini kan memang banyak ini, Dok, banyak golongan tentunya ya. Dan di saat kita itu mempelajari Syiah atau mempelajari tentang Syiah, kita itu kelemahan kita itu tidak langsung kembali kepada referensi-referensi utama atau referensi-referensi primer dalam buku-bukunya Syiah, tetapi biasanya kita itu menelaah buku-buku yang memang secara khusus itu mengkodifikasikan kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang ada di dalam Islam, yang kemudian di saat penulisnya itu
yaitu itu bersinggungan dengan Syiah, kemudian Syiah itu dicaci maki habis. Nah, sehingga kemudian ada kesan bahwa Syiah itu ya caci maki sahabat, padahal kan nggak semuanya. Nah, makanya gini, begitu banyaknya golongan-golongan di dalam Syiah itu. Nah, yang mencaci maki atau yang khusus berani untuk mencaci maki secara tegas itu adalah golongan minoritas sebenarnya. Golongan minoritas yang memang kalau untuk mayoritasnya itu tidak memperbolehkan seperti itu. Ya misalkan untuk tokoh-tokoh yang sekarang gitu atau yang mendekati zaman sekarang gitu ya. Ada namanya Muhammad Hussein At-Tabatabai itu. Ya, itu kan begitu luar biasa dalam menuliskan karya-karyanya, begitu dalam filsafat, tafsir dan seterusnya. Nah, tapi di saat kita itu mengkaji pemikirannya, itu tidak kita temukan satupun narasi dari Muhammad Hussein At-Tabatabai yang menghina, merendahkan sahabat Nabi. Tapi ya tetap takzim kepada semua para sahabat Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Nah, artinya dan di sisi lain memang Muhammad Hussein At-Tabatabai itu memiliki tadi ya ada pendekatan atau memiliki sebuah pendekatannya tasawuf, istilahnya itu tasawuf falsafi atau tasawuf gitu ya, saya ada lupa istilahnya. Artinya karena memang pemahaman atau pandangan yang digunakan oleh Muhammad Hussein At-Tabatabai yang dia adalah salah satu pengikut dari Syiah Ja'fariyah ini. Nah, ternyata dia ya kurang lebih sama dengan pandangan-pandangan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga ya kita perlu kembalikan mengenai berbagai macam perpecahan di dalam agama Islam dari sisi adanya firaq atau golongan-golongan di dalam Islam. Itu kita kembalikan kepada risalah aman itu. Dok, mungkin itu dulu, Dok. Ini kalau saya baca di Syiah Zaidiyah itu malah melarang mencaci maki siapapun. Kalau pada tradisi Syiah Ismailiyah itu tergantung kebutuhan penguasanya. Kalau penguasanya ingin mempersatukan umat, dia melarang. Tapi kalau pas lagi pengen berantem sama yang lain, mereka menganjurkan caci maki. Jadi kebutuhan politik gitu. Nah, cuma di gengnya seperti Khalid Basalamah ini yang selalu diamplifikasi adalah Syiah Imamiyah itu yang pernah rajanya memerintahkan untuk mencaci maki. Dan itu selalu dibolan-baleni aja. Sementara dan yang pro Salafi itu ya itu yang diamplifikasi, sehingga padahal kan sudah terang perintah Ayatollah Ali Khamenei, kemudian Ayatollah Ruhollah Khomeini, kemudian Ayatollah Ali Sistani, baik Qom dan Najaf itu melarang caci maki. Di Syiah yang mencaci maki bahkan oleh Ayatollah Khamenei dicap sebagai Syiah London, soalnya pusatnya di London bukan di Timur Tengah itu. Entah kenapa Khalid Basalamah itu suka banget sama Syiah London itu. Silakan siapa yang menanggapi. Ini bentar lagi kayak mending tutup deh, udah mendekati final. Jadi kalau gini ini yang mungkin teman-teman perlu belajar sedikit ya dari saya. Guru-guru saya sebelum kuliah itu rata-rata anti Syiah, bikin cerita aneh-aneh lah gitu. Tapi gini, termasuk yang NU dulu anti Syiah itu. Tapi saya itu kalau dilarang malah pengen tahu dari sumber primernya. Ya hasilnya seperti tadi, secara kalau dari ulamanya itu ya kayaknya nggak ketemu kita memerintahkan mereka caci maki. Tapi beda kalau dengan politik, lain cerita itu udah. Nah itu, jadi kalau mempelajari madhab lain, jangan mempelajari bukunya dari katanya. Misalnya mempelajari Syiah dari buku-bukunya Khalid ya nggak bener. Langsung aja ke wiki Syiah atau gimana gitu. Langsung ke sumber primernya loh, jangan pakai katanya itu. Betul. Karena begini, kalau di
di metode ilmiah ilmu alam ya dan ilmu sosial itu kita tidak bisa percaya tulisan atau perkataan dari seorang ulama sebelum kita buktikan kebenarannya dari semua sisi. Sebelumnya itu kan bisa pendekatan yang sama untuk ilmu agama. Sebelum kita review sebelum kita review secara rigor ya. Misalnya Syiah suka caci maki gitu kata Khalid. Ya kita cek semua buku Syiah, bener gak gitu. Syiah Imamiyah gimana? Syiah Zaidiyah gimana? Syiah Ismailiyah nggak ada. Tradisi itu ternyata ya kalau letupan-letupan kecil ya sama kejadiannya zaman Muawiyah tadi lah. Itu ada memang di Syiah Imamiyah tapi nggak diinstitusionalkan, baru diinstitusionalkan zaman Ismail I gitu. Itu diperintahkan memang, tapi itu kalau menurut saya karena Ismail I itu trauma ya dengan masa kecilnya, korban peperangan. Kemudian membangkitkan nasionalisme berlebihan di Persian Realm ya, walaupun dia sendiri seorang Kurdis sebetulnya. Dan dipilihlah di cara yang ekstrim seperti itu. Ya semoga Gus, terserah mau Gus Hasan, Gus Haikal atau Gus Aziz yang menanggapin. Mangga, Gus Haikal. Ya jelas tuh caci maki itu ya jelek gitu. Apa namanya? Tapi Gus saya nanya kalau nyetempel boleh nggak? Nyetempel apa? Contohnya Amr bin Hisam aja langsung dikasih stempel Abu Jahal. Ya kita wajar dong, apalagi kita stempel Ibnu Jahal. Ya asal di hati jangan bawa kebencian aja. Masalahnya itu kan kita itu reaksioner, mudah reaksioner kalau dalam bahasanya biasa. Kita itu secara logis itu merespon ya secara ini cepat gitu, hal-hal yang menyinggung kita gitu tanpa berpikir, tanpa mengkaji, tanpa apalagi melihat sumber primer gitu. Dan yang terjadi di diskursus nasab, diskursus polemik apapun lah gitu, itu kan selalu menyerang bukan pada substansi yang disampaikan, bukan pada isi, bukan pada materi, atau bahkan mungkin tidak bisa memberi sanggahan berbasis data. Yang terjadi ya yang diserang orangnya yang menyampaikan itu berkali-kali seperti itu gitu. Ya itu nggak masalah gitu. Ya, apa namanya? Ya secara syariat sih kita bisa nyetempel tadi, asal kita nggak memulai nyetempel. Artinya ada setimpal gitu, ada kisos yang ada cara ini kan apa namanya jinayahnya itu kan, pidananya itu kan harus setimpal. Tapi kalau bisa memaafkan ya lebih baik lagi gitu ya. Kita banyak orang yang nyetempel kita, mencaci maki kita, melaknat kita juga nggak kenal. Doa jelek, terus juga keburukan itu kan akan apa ya kembali kepada dirinya sendiri lah yang memberi stempel buruk itu. Kalau itu apalagi yang dilawan itu kebenaran gitu, itu fatal lagi gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah dalam polemik nasab ini ada yang lucu itu begini, jangan takut ini sama Balawi itu, dia wasilahnya bodong, wali-walinya fiktif. Jangan takut, misalnya Mubalah pun jangan takut, orang mereka mau Mubalah pun yang digandoli fiktif semua ininya wali-walinya. Kita yang wali-wali asli, wasilah dengan wali-wali asli yang tokoh-tokoh real kok takut, ngapain takut gitu. Kan gitu, ada. Nanya, saya interupsi dikit, berarti surganya Balawi itu fiktif juga nggak Gus? Nah itu dok, saya sampai itu belum ada data primernya ya. Nah itu suatu artinya ungkapan yang logis gitu, karena ya tadi banyak hal yang patut dikoreksi, patut
kaji ulang dan seharusnya itu menjadi sebuah teguran yang membawa otokritik yang kemudian mereka patutnya berterima kasih gitu. Di abad ini, di era ini mereka itu dibukakan. Kalau nggak ada Kiai Mat, nggak ada diskusi semacam ini, ya mereka akan terjebak pada pemikiran-pemikiran lama dari simbah-simbah mereka, dari buku-buku mereka, kitab-kitab mereka yang itu mereka yakini kebenarannya, padahal selama ini salah gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya sebuah pencerahan yang luar biasa yang patut untuk Pak Alawi itu berterima kasih kepada Kiai Mat, kepada Dr. Sugeng dan lain-lain dalam diskusi ini kan gitu. Harusnya kalau waras begitu saya pikir, formal itu begitu. Jadi tapi yang terjadi ya ini kan sebaliknya gitu. Jadi ketika kemudian suatu yang hak yang benar yang disampaikan itu dianggap menghina, dianggap melecehkan, diajak memfitnah, itu kan reaksioner tadi, itu ungkapan caci maki yang mereka merasa direndahkan, gitu, merasa ada sesuatu yang diserang, gitu. Padahal kita kan nggak begitu, kita nggak mau pernah memulai begitu. Yang memulai kan mereka sendiri yang melontarkan seperti itu. Bahar Smith dan Rizik itu yang memulai seperti itu. Dan artinya sikap-sikap mereka sendiri yang menunjukkan mereka itu patut diuji ulang. Bahwa klaim yang besar itu memerlukan bukti yang luar biasa juga untuk dihadirkan dari kalangan mereka gitu. Dan ketika ulama-ulama kita dulu diam, ulama-ulama kita itu mentolerir segala sesuatu dari mereka, itu sebuah artinya akhlak yang tinggi sekali, luar biasa ulama-ulama kita itu ketika menghargai cucu Nabi itu. Semua diserahkan, hina pun mau, dia apapun mau, ini pun mau, husnuzonnya tinggi. Artinya sebelum menemukan data primer, itu husnuzonnya diutamakan, walaupun banyak kejanggalan sebenarnya, kan begitu. Tapi ketika sudah data primer ini terungkap, darah mereka sendiri, apalagi yang mendukung data itu, ya ngapain lagi mau diakui, mau bertahan apa lagi gitu. Mau mempertahankan kesalahan itu ya orang yang nggak normal gitu. Dia akan dalam sejarah itu dia akan dipermalukan sendiri oleh sikapnya sendiri karena yang bicara itu darahnya sendiri, kitab-kitab mereka sendiri ya gitu. Jadi ya semoga aja ada banyak perubahan gitu dan banyak orang yang lebih bisa bijak gitu dalam bersikap, tidak mudah caci maki, tidak mudah sebelum mengecek data dan fakta, tidak mudah juga terprovokasi gitu, narasi-narasi yang dengan klaim-klaim jual agama itu, yang cosplay wali, seperti wali, cosplay imam besar, seperti imam besar, ya cosplay ini itu diwaspadai, diverifikasi lah orang-orang. Kalau dulu belum bisa diverifikasi, ini zamannya verifikasi gitu. Kalau jangan mudah hanya katanya gitu. Yang kurang lebih begitu. Gitu. Teman-teman, apa yang dikatakan Gus Haikal tadi ada yang perlu kita highlight ya. Kalau Balwi itu meyakini kebenaran riwayat yang mereka terima turun-temurun. Tapi kalau kita bicara ilmu, namanya kebenaran itu harus diuji, benar atau enggak gitu. Beda dengan keyakinan. Kalau rukun Islam dan rukun iman itu keyakinan dah, terima aja. Tapi kalau perkara nasab lain, perkara sejarah lain, itu bisa kita uji. Jadi kalau bahasanya misalnya seseorang entah kiai apa ngomong, saya yakin nasab Balwi, ya enggak ilmiah itu. Nasab itu bukan keyakinan, soal. Itu bagian keilmuan. Jadi kalau kita bukan tidak yakin dengan nasab Balwi, buktinya benar atau tidak gitu. Seperti tadi, benar enggak caci maki itu ajaran Syiah? Oh, ternyata kan enggak, cuma keputusan politik yang kemudian ditradisikan gitu. Sehingga ketika keputusan politik itu, nah ini bedanya dengan waktu zaman Muawiyah ya. Ketika caci maki di mimbar Jumat itu diputuskan oleh penguasa pula yang mencabutnya.
Dan di Syiah kan juga sama. Kebetulan rahbarnya itu penguasa bidang religius dan penguasa negara. Rahbar di Iran kan juga jadi kepala negara gitu. Jadi kalau seperti kasus Nasab ini bukan kita yakin atau tidak yakin dengan klaim mereka. Sama seperti saya akan bilang lah hari ini ya tentang masalah Nasab Wali Songo aja. Kalau mengklaim nasab jalur laki-laki hari ini sampai hari ini masuk saya belum ada buktinya jalur laki-laki. Tapi kalau jalur lain karena catatannya banyak jalur menikahi Syarifah Mana juga ada ya mungkin aja. Tapi kalau jalur laki-laki belum ada gitu ya. Seperti itu mau Wali Songo kayak mau Balwi kayak kalau mengklaim uji aja nggak apa-apa. Yang Wali Songo itu juga ada yang jadi kakek saya, diuji aja kalau klaim jalur laki-laki nggak masalah. Itulah makanya kebenaran itu yang diklaim kebenaran dalam ilmiah itu ya diuji kebenarannya. Makanya ilmu itu berkembang lah. Seperti kalau misalnya kalau di fisika kecepatan Newtonian ternyata berubah kalau mendekati kecepatan cahaya itu karena ada perkembangan, diuji terus kebenarannya. Dulu misalnya dulu dianggap benar lah kepercayaan heliosentris. Tadinya kan Galileo Galilei itu penganut heliosentris, begitu dia meneropongi bintang-bintang kok datanya beda ya kayak gitu. Ya begitulah. Gimana Gus Aziz, Gus Haikal? Gus Aziz belum ngasih penutup tuh. Oh, saya. Sebagai closing statement ya. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk tradisi caci maki ya, entah itu pada sahabat Nabi atau yang lain itu sebenarnya muncul dari kemarahan, muncul dari emosi dalam diri yang kemudian diluapkan di dalam kata-kata tanpa melihat apakah dia ini adalah seorang sahabat atau tabi'in atau ulama sekalipun. Nah, tetapi di saat kita ini menemukan sebuah teks dari para ulama, kemudian sebagai contoh kita ingin memahami pemikiran dari Syiah, apakah benar Syiah itu memperbolehkan untuk mencaci maki khususnya para sahabat Nabi. Nah, benar atau enggak? Nah, kita tidak boleh untuk menjadikan acuan-acuan dari kitabnya Sunni. Misal seperti kitab-kitabnya kitab Al-Farq bin Al-Firaq Abdul Qahir Al-Baghdadi atau Al-Milal wa Nihal karya dari Ibnu Hazm Al-Zahiri ataupun yang lainnya. Mereka kan atau beliau dua nama ini kan dua nama dari tokoh Sunni yang tentu pengutipannya dari mazhab lain itu bisa jadi tidak sesuai dengan faktanya. Nah, sehingga ketika kita itu ingin benar-benar ilmiah, ya maka kita cek benar-benar dari kitab-kitabnya Syiah itu apakah memperbolehkan atau tidak mencaci maki khususnya untuk kalangan para sahabat Nabi dan juga yang lain gitu ya. Nah, adapun ketika berdalih dengan sebuah dalil, entah itu dengan ucapan dari kalangan Syiah atau menggunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi demi untuk melegitimasi atau menjadikan ayat dan hadis itu sebagai dalil memperbolehkan perbuatan caci makinya terhadap sesama umat Islam, apalagi ya atau kepada pemerintah atau kepada siapapun. Nah, maka ini adalah satu hal yang menjauhi atau bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, sehingga kita generasi muda ini, kalau Dr. Sugeng itu mungkin generasi setengah muda lah. Kalau kita masih muda, Gus. Generasi setengah muda. Tentu harus. Jadi harus kita menjunjung tinggi keilmuan. Nah, jadi kalau yang disampaikan oleh atau narasi-narasi disampaikan oleh Khalid Basalamah ataupun yang lain dari kalangan Wahabi ya, itu tentu adalah sebuah kebencian tentunya. Artinya karena ketidaksukaan dengan Syiah,
Lalu kemudian dia itu mengambil atau menjadikan dalih-dalih ayat atau hadis atau mazhab dari ulama tertentu yang padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan itu. Nah, mungkin itu saja ya. Mungkin ada tambahan, Dok, atau saya kan? Saya itu aja teman-teman, kalau misalnya katakanlah si Khalid atau si Felix menuduh firqah itu misalnya ngatain si A atau Ibadiyah ini udah lari aja ke cek primernya, ke sumber primernya, karena hari ini gampang, nggak usah kitab deh, kita tanya AI, dia mencarikan sumber primernya. Kalau kita tanya AI gitu, atau kalau nggak ke si A ya wiki si A itu. Jadi hari gini orang menuding itu jangan terlalu cepat dipercaya. Kalau terlalu cepat dipercaya ya itu kita orang-orang yang dibilang sumbunya pendek. Prinsip ilmiah itu adalah skeptisme. Apa yang dikatakan orang jangan dipercaya sampai terbukti itu benar. Itu. Jadi biasakan, karena pengalaman guru-guru saya dulu ya banyak memang anti si A, tapi begitu gede baca primernya buku misalnya kalau dari si A ya yang bisa saya akses misalnya wiki si A, kok enggak ya? Berarti orang itu ngarang, itu sebetulnya si Khalid itu sudah kena itu hasutan kebencian itu. Ya gitulah. Ya mau deh sekarang Gus Haikal yang nutup, sekalian doa. Nah, Gus. Ya, alhamdulillah, syukurillah, semoga yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Ya, memang ini kajiannya agak berat mungkin ya, karena memang prinsip sejarah ini yang harusnya menonjol dari kita ini latar belakangnya nggak ada yang sejarah semua, jadi mungkin bisa mungkin juga jangan menelan mentah-mentah juga apa yang kita sampaikan gitu. Kalau mereka Anda yang baik-baik bisa diterima, yang ragu ya biar dicek juga di dalam primer gitu, dicek gitu, kayak ragu-ragu. Seperti yang disebutkan Gus Ayus tadi, kitab-kitabnya juga dicek, statement saya juga bisa dicek gitu. Ya, semoga bermanfaat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Dr. Sugeng, Dr. Haikal, sampai bertemu lagi. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.